Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang setiawan. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian kegiatanku hari ini. Ikutin videonya terus ya. Dan di sini aku awalin untuk pergi ke Samsat untuk perpanjangan motor, dan syaratnya itu cuman mudah ya. Kita fotokopi dulu KTP sama SNK aja. Habis itu kita serahin berkasnya ke loket 1. Kemudian kita tunggu. Dan kita langsung ke loket 1 menyerahkan berkasnya. Nah, kemudian kita nunggu. Habis nunggu dipanggil kayak gitu, terus kita dikasih kayak nomor antrian kayak gitu, terus nanti dipanggil lagi. Nah, terus ini dikembalikan KTP-nya, terus dikasih totalnya. Kemudian kita nunggu lagi untuk dipanggil lagi dan untuk membayar jumlahnya, total pajaknya. Nah, setelah itu udah selesai. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan STNK-nya. Cukup cepet ya Mam. Lalu waktu pulang ini aku beli lotek. Kalau di daerah lain apa ya namanya ya, ini anakku nih karena lagi menghindari protein, terus aku cobain lotek itu, ternyata dia suka. Kemudian yang aku belikan itu di tetanggaku. Loteknya ini enak ya Mam ya, seporsi harganya Rp8.000. Ada sayurannya, kemudian ada ketupatnya, ada tempenya, ada bakwannya, ada kacangnya kayak gitu. Terus pakai bumbu kacang. Nah, dan di sini tuh ada GoFood-nya juga ya. Nah, terus sampai rumah aku lanjut beresin dapur karena tadi aku cepet-cepet, mumpung anakku yang bayi itu masih bubuk, lalu aku cepet-cepet pergi. Dan aku tadi juga belum sempat cuci piring, terus aku cuci piring sekalian. Dan setelah pulang nih anakku udah bangun ya, aku titipin ke ibuku, ke mbahnya kayak gitu ya. Pokoknya gerak cepat ya. Dan aku ini termasuk jarang pergi kalau enggak kepentingan kayak gitu. Nah, karena suamiku nggak bisa ngurusnya karena ada kerjaan yang sangat sibuk, jadinya aku pergi sendiri sama anakku yang pertama. Nah, terus kalau aku pergi tuh biasanya kalau nunggu anakku bobo aku langsung pergi ya kayak gitu. Aku di situ lagi masak-masak ringan aja ya, masak-masak sederhana buat ntar kalau suamiku pulang. Maaf ya, dapurku ini berantakan banget, nggak aku beresin. Kalau aku tuh mau pergi kayak gitu sebenarnya tak beresin dulu, tapi mumpung anaknya bobo, aku langsung gerak cepat gitu aja Mam, biar semua terkendali gitu ya. Untuk urusan bersih-bersihnya kalau pas di rumah, dan aku sambi-sambi kayak gitu ya. Nah, ini ada anakku nongol sama suamiku ini, dia lagi cuci tangan. Di belakang itu kan ada kayak tempat wudhunya ya. Dan maaf ya, ini ada suara anakku tuh teriak-teriak. Nih aku lagi dubbing, terus anakku tuh lagi main di sebelahku ini. Nah, ini tuh sebenarnya kalau aku tuh pergi-pergi biasanya aku usahain rumah itu udah beres semua, udah rapi, udah pokoknya udah rapi, udah bersih gitu ya. Tapi ya sekali lagi kayak anakku itu kan kalau punya baby itu tidurnya nggak pasti ya sekarang itu, jadi aku ngikutin anakku aja. Kalau anakku udah bobo itu mumpung banget ya, aku kan suka kasihan gitu kalau
aku titipin ke ibuku lama-lama kayak gitu ya. Jadi aku nunggu anakku tidur aja, dan setelah aku pulang itu anakku belum lama bangunnya kayak gitu. Jadi pas banget kemarin ya, aku perginya cepet-cepet tapi juga hati-hati ya, nggak terlalu keburu-buru banget kayak gitu, cepet-cepet seperlunya, terus beliin lotek tadi buat anakku, terus cepet pulang kayak gitu. Dan sampai pas pulang itu anakku beneran nangisnya karena baru bangun kayak gitu ya, baru bangun sebentar kayak gitu. Jadi pas banget dan meringankan ibuku juga ya, tidak terlalu ngomongnya tuh nggak terlalu lama kayak. Nah, karena kalau aku pribadi ya, karena aku terus orang ibu rumah tangga, aku ngerasain banget ngomong anak itu kayak gimana kayak gitu ya, nggak gampang. Apalagi anakku tuh sekarang baru bisa jalan, dia tuh maunya jalan terus gitu, terus wira-wiri kemana-mana kayak gitu. Nah, aku tuh ngerasain aja kalau ngomong itu berat kayak gitu ya, capek kayak gitu. Kalau aku sih maksudnya nggak mengeluh ya, nggak mengeluh, cuman aku ngerasain aja kasihan kalau seorang ibu gitu ya, udah tua kayak gitu, terus jagain lama-lama, jagain cucunya kayak gitu. Itu kan juga capek banget, harus wira-wiri kesana-sana. Kalau kita sih masih bisa gesit kayak gitu ya, tapi kalau orang tua itu ya udah berbeda sama kita itu. Jadi kalau aku tuh pergi-pergi tuh memang nungguin anak bobo, langsung aku pergi gitu aja gitu ya. Yang penting malah jadi cepet kayak gitu ya, nggak terlalu riwah kayak gitu. Nah, di sini aku udah selesai goreng lauknya, dan aku tuh kalau pergi-pergi kayak gitu biasanya aku tuh kadang nggak terlalu masak-masak yang banyak kayak gitu ya. Jadi aku ambil simpelnya aja. Yang penting aku bisa pergi. Terus soal sarapan, soal makannya tuh gampang ya. Ntar kalau nggak sempet ya beli, kalau sempet ya masak kayak gitu ya. Jadi aku nggak mau ambil pusing. Yang penting semua sudah dijalani dengan baik. Yang penting ya dijalanin, yang tidak terlalu penting ya nggak usah dilakuin kayak gitu ya. Karena kan kalau pajak motor itu kan penting ya itu ya. Nah, jadi gitu aja. Kalau aku pergi itu ya paling cuman hal-hal penting kayak gitu. Dan biasanya kalau pas suamiku bisa ya suamiku, tapi kalau pas memang bener-bener nggak bisa ya aku yang bergerak kayak gitu ya. Dan aku tuh kalau pergi memang selalu ngajak anakku yang pertama, karena kalau nggak diajak nanti dia tuh main, terus abis itu dia kayak teriak-teriak kayak gitu, nanti anakku malah yang baby itu malah kebangun, malah jadi repot semuanya gitu ya. Nah, di sini aku lanjut masak bubur kacang hijau nih, mumpung keponakan gue tuh datang ya, terus aku nih masak-masakan kayak gitu ceritanya sama mbakku kayak gitu ya. Dan kacang hijaunya ini udah aku rendam semalaman kayak gitu. Dan aku kemarin mau bikin nggak sempet, terus nggak jadi juga ya, karena kemarin pergi-pergi terus kayak gitu ya. Terus memang lagi makan di luar kemarin, jadi nggak kemasak kayak gitu. Nah, aku ini masak kacang hijau itu karena anak-anakku semua ini lagi disuruh ngurangin protein gitu ya. Jadinya aku bikinin aja kacang hijau kayak gini, karena bingung juga ya kalau nggak ada proteinnya kayak gitu, takutnya mereka bosen. Terus aku bikinin ini aja buburnya. Dan di sini tuh aku cuman pakai bumbunya, enggak bumbu ya, cuman aku kasih pertamanya tuh aku rendam semalaman, terus habis itu aku masak gini ya. Cuman aku kasih gula merah, kemudian
daun pandan, kemudian garam sedikit biar nggak terlalu enak kayak gitu ya. Dikasih garam sedikit. Nah ini tuh pandannya aku cuman metik di dapur gini, kan kemarin tak tanamin pandan ya, aku taruh sini aja biar kalau masak itu enak, terus tinggal petik kayak gitu. Dan aku masukin pandannya itu. Sebenarnya kalau aku lebih suka kalau ada kayu manisnya ya, kayu manis kayak gitu aku suka sebenarnya, tapi pas nggak ada jadi aku pakai seadanya aja. Nah terus di sini tuh aku biasanya juga pakai santan kara itu ya, yang enak kayak gitu ya. Tapi di rumah kemarin adanya ini yang bubuk kayak gini, menurut aku sih kayaknya kurang enak ya, lebih enak yang kara kayak gitu untuk bikin bubur kacang hijau ini. Dan kalau pakai santan kara ini yang bubuk ini harus pakai air hangat dulu terus diaduk biar tidak menggumpal kayak gitu ya. Kalau santan kara itu kan tinggal tuang kayak gitu. Ini maaf ya, anakku ini teriak-teriak, ini lagi main di sampingku, aku sambil dubbing. Nah ini tuh aku masak-masakan ya sama mbakku ini di sini, dan anak-anak tuh lagi main di dalam kayak gitu. Jadi kita tinggal masak-masak kayak gitu. Ini mumpung ada yang salah satu ngawasin, jadinya pas mbakku datang ya yuk masak deh kayak gitu. Dan anak-anak tuh malah suka semuanya ya, jadi mereka main terus kita makan kacang hijau tuh bareng-bareng kayak gitu. Dan kalau kita bikin sendiri itu emang hemat banget ya. Kemarin aku beli itu seplastik kecil itu berapaan ya, pokoknya itu harganya cuma 6.000, terus santannya ini harganya 2.000, terus gula jawanya harganya itu 4.000 ya kalau salah ya, 4.000 atau berapa ya, 6.000 ya kalau nggak salah. Pokoknya totalnya ini 10.000, udah jadi banyak banget dan hemat banget. Terus kalau aku beli di luar itu ya, itu seporsi itu harganya 6.000-an kayak gitu. Nah kalau bikin sendiri ini 10.000 ini udah jadi banyak banget, semuanya bisa makan kayak gitu ya. Dan setelah itu aku lanjut nganterin anakku ini untuk cukur rambut di di Madura ya, abang-abang Madura ini. Menurut aku orangnya tuh telaten banget ya. Nah setelah itu aku lanjut nganterin anakku ini ngaji untuk TPA. Ini sore hari ya, sore harinya aku pasti selalu nganterin anakku ini TPA. Dan dia tuh kalau TPA yang penting dia tuh jajan. Menurut aku sih nggak apa-apa ya, yang penting dia mau ngaji. Oke deh gitu aja Mam. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.